Review atau market news ya. Saya coba tambahkan, tadi sudah dikupas beberapa poin oleh teman kalian. Yang perlu saya perhatikan, mungkin nanti saya tambahkan juga untuk range tahunan ya, karena ini adalah awal tahun. Pada awal tahun 2024 ini dolar Amerika recovery, rebound, menguat dia, greenback menguat ya. Jadi kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY kemarin masih berada di level 101.40. Pagi ini melonjak dia ke level 102.13. Penguatan dolar Amerika didukung yang pertama adanya kenaikan nilai yield obligasi dengan tenor 10 tahun. Ya. Seperti saya informasikan ke teman-teman, begitu akhir tahun biasanya stok dijual. Begitu awal tahun stok naik. Sama halnya seperti obligasi, seperti itu. Ini yang mendukung penguatan dari dolar Amerika. Meskipun saat ini sentimen market masih negatif untuk dolar Amerika. Kita tahu, sentimen market yang berkembang saat ini adalah ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika akan memangkas tingkat suku bunganya di Maret nanti. Ya, dan pada tahun 2024 ini akan ada pemangkasan sebanyak 150 basis point. Seperti itu ya. Oke. Sekarang tinggal kita korelasikan terhadap pergerakan market, terutama terhadap gold, emas. Emas kalau secara teknikal sudah terbentuk yang namanya inverted hammer. Inverted hammer itu adalah tailnya panjang di atas, bodinya seperti hammer di bawah, tapi warnanya merah. Kalau kalian perhatikan, inverted hammer itu ada dua. Kalau warnanya hijau, kemungkinan besar dia akan bullish. Tapi hari ini di time frame daily, inverted hammernya berwarna merah. Jadi kecenderungannya secara teknikal gold akan junam, akan turun, longsor dia. Oke, catat untuk level teknikalnya. Kalau saya prediksi, dia akan menuju karena kemarin tertinggi di level 2078. Saya share di grup 2080 sampai dengan 2085 boleh sell. Ternyata hanya di 878 ya, nyaris sudah berapa hari nyaris terus. Kemarin tertinggi 2078, terendahnya 2055. Ya. Yang tadi saya katakan, secara teknikal untuk hari ini pergerakan gold akan turun. Sasarannya akan kemana? Terendah yang pernah terbentuk di akhir tahun 2023 kemarin, level 2051. Jika level 2051 berhasil di break, akan ada 45 dan 35. Ya, itu adalah sasaran penurunan gold. Kalau kenaikan bagaimana Pak? Kalau kenaikan dia tidak akan melebihi high yang kemarin di 78. Dia nggak akan sampai tembus ke level situ. Ya, karena apa? Trennya masih turun. Kalau secara teknikal. Jadi potensi tren bearish akan nampak pada perdagangan market emas di hari ini. Secara fundamental, nanti malam akan banyak rilis data high impact Amerika. Yang pertama ada ISM Manufacturing PMI, yang kedua ada JOLTS Jobs Opening, yang ketiga dini hari nanti ada FOMC meeting. Pak, kira-kira FOMC membahas apa? Oke. Powell akan memberikan statement mengenai sentimen market yang berkembang saat ini. Ya, karena kita tahu menurut FedWatch sekitar lebih dari 75% para pelaku pasar meyakini Powell akan memangkas tingkat suku bunga di bulan Maret. Dini hari nanti Powell akan memberikan statement. Apakah sentimen tersebut benar atau tidaknya? Apabila sentimen tersebut benar, gold kembali naik. Apabila sentimen tersebut salah, gold akan junam. Ya, begitupun terhadap dolar Amerika. Ya, seperti itu. Tapi menurut FedWatch ini adalah lembaga independen, biasanya tingkat akurasinya di atas 50%. Jadi potensi pemangkasan tingkat suku bunga The Fed pada Maret 2024 ini bisa terjadi. Namun diberikan clue oleh Powell dini hari nanti. Jadi bisa dikatakan hari ini akan menentukan pergerakan emas selanjutnya. Seperti itu. Oke, tapi kalau secara teknikal trennya adalah bearish. Oke, ini untuk di emas. Sekarang kita beralih ke minyak. Minyak, ketegangan yang melanda di Laut Merah ya, antara Houthi ini adalah pasukan militer dari Yaman yang menyerang kapal-kapal pembawa bahan bakar minyak yang menuju ke Israel atau yang berbendera Israel. Tapi kemarin terjadi serangan yang dilakukan oleh tentara angkatan udara dari Amerika
yang berhasil melumpuhkan 3 pesawat dari Houthi atau Yaman. Ini yang menyebabkan ketegangan di Laut Merah semakin memanas. Berarti adanya terganggunya pasokan jalur distribusi yang melalui Laut Merah. Ini yang menekan harga minyak. Karena kenapa? Permintaan terus melonjak seperti itu. Tapi potensi penurunan harga minyak ini terbatas. Karena apa? Pasokan terganggu, permintaan naik, biasanya dengan stok terbatas, harga akan naik, hukum ekonomi ke sana. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke forex major rate. Yen. Yen secara mengejutkan, kita tahu kemarin pada awal tahun tanggal 1 Januari Jepang dilanda gempa sebesar 7,5 skala Richter, ya. Yang ini berpotensi tsunami. Ini yang melumpuhkan ekonomi Jepang. Tapi kita tahu Jepang adalah negara kuat. Meskipun sering terjadi gempa, sering terjadi tsunami, dia akan cepat recovery. Ya, yen melemah, Nikkei juga turun. Ya. Kalau secara teknikal juga yen sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing. Kalau bullish engulfing berarti yennya akan melemah. Kalau melemah grafiknya naik ya. Itu yen akan melemah. Lalu kalau untuk euro, pound sterling serta Aussie, ya. Untuk euro dan pound sterling ini juga melemah karena apa? Penguatan dari dolar Amerika yang pertama. Yang kedua adanya aksi profit taking yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Karena kita tahu menjelang akhir tahun kemarin euro dan pound sterling cukup menguat. Jadi sekarang wajar kalau seandainya para pelaku pasar melakukan aksi profit taking. Oke. Untuk Aussie juga sama kejadian seperti euro. Aussie melakukan aksi para pelaku pasar melakukan aksi profit taking, jadi melemahkan Aussie. Potensi secara teknikal baik euro, pound sterling serta Aussie ini masih berpotensi akan melanjutkan pelemahannya pada perdagangan market di hari ini. Ya. Lalu kita coba beralih ke indeks saham. Ini saham Amerika, Wall Street, ya, ada Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq, ketiganya ditutup turun karena kenaikan nilai obligasi di awal tahun. Tapi penurunannya tidak terlalu besar. Dow Jones turun 0,5%, S&P juga turun 0,1%, dan Nasdaq juga turun sebesar 1%. Ya, wajar karena apa? Para pelaku pasar sebelumnya sudah melakukan jual, sekarang melakukan beli, tapi terbatas. Untuk Nikkei dan Hang Seng sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Jadi potensi penurunan Hang Seng masih akan berlanjut. Pelemahan terjadi sempat menyentuh level 16.100 ya. Jadi potensi akan break level 16 cukup besar untuk perdagangan market di hari ini. Ya. Jadi potensi Hang Seng masih akan junam, akan turun. Level terendahnya sepanjang sejarah pada tahun kemarin di level 14.200. Potensi yang terjauh akan ke sana. Untuk di Nikkei juga anjlok atau turun. Karena apa yang tadi saya katakan? Terjadinya gempa di Jepang seperti itu ya. Tapi untuk hari ini secara teknikal untuk Nikkei dan Hang Seng masih bergerak terbatas. Karena apa? WTC akan rilis data fundamental Amerika nanti malam plus dini hari nanti mengenai FOMC seperti itu. Oke. Nah, seperti biasa nanti malam kita akan kembali webinar plus live trading ya. Jadi undang sebanyak-banyaknya nasabah kalian atau calon nasabah kalian untuk mengikuti webinar tersebut. Seperti biasa linknya saya akan share di grup. Oke. Untuk market news saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan.